Angin sore bertiup lembut di pelataran parkir basecamp Tamiajeng, membawa aroma dedaunan basah yang turun dari punggung gunung penanggungan. Awan tipis menggantung di atas puncak, membentuk selimut putih yang tampak seperti uap dari periuk raksasa di langit. 4 sahabat, Raffi, Dimas, Riko, dan Nanda, berdiri sambil mengamati jalur pendakian yang membentang naik ke arah hutan lebat. Mereka tidak menyangka bahwa langkah sederhana sore itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Keempatnya sudah sering mendaki gunung-gunung di Jawa Timur, dari Arjuno hingga Welirang, tetapi penanggungan selalu memberi daya tarik tersendiri bagi mereka. Gunung ini tidak tinggi, hanya sekitar 1.600 meter, tetapi terkenal dengan keheningan dan situ sejarahnya. Kayak gunung kecil, tapi hawanya beda, kata seorang penduduk yang mereka temui minggu lalu, membuat mereka semakin penasaran. Itulah sebabnya mereka merencanakan pendakian santai untuk menikmati sunset dan mencari beberapa petirtaan peninggalan masa Majapahit. Namun, sejak mereka tiba di base camp, suasana terasa sedikit berbeda dari gunung lain yang pernah mereka datangi. Penduduk lokal yang biasanya ramah tampak agak berhati-hati ketika mengetahui tujuan mereka mendaki hingga puncak lewat jalur lama yang tidak terlalu populer. Salah seorang penjaga warung sempat berbisik, "Kalau lewat jalur atas nanti, jangan belok-belok. Ikuti jalur resmi saja, Mas. Di sana banyak tempat keramat." Kalimat itu diucapkan dengan suara pelan, seakan takut terdengar sesuatu atau seseorang yang tidak terlihat. Raffi hanya tertawa kecil sambil mengangguk sopan. Ia menganggap itu hanya cerita lokal untuk menjaga kesakralan situs candi kecil yang memang banyak tersebar di kaki dan lereng gunung itu. Namun, peringatan itu terus terngiang saat mereka mulai mempersiapkan barang-barang sebelum mendaki. Ada sesuatu pada tatapan mata orang-orang di sekitar, seakan mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Setelah memeriksa ulang perbekalan, mereka mulai berjalan sekitar pukul 4 sore. Cahaya matahari mulai condong ke barat, menembus celah pepohonan dan menciptakan garis-garis keemasan di sepanjang jalur pendakian. Udara masih hangat, tetapi perlahan berubah sejuk ketika mereka mulai memasuki hutan yang lebih rapat. "Pakai jalur yang ini aja kan, Vi? Biar lebih cepat nyampe puncak bayangan," tanya Riko sambil menunjuk jalur bercabang yang tampak sedikit lebih lebar. Raffi mengangguk. "Iya, sesuai peta sih lewat sini. Dari sini nanti ketemu jalur tua yang katanya banyak situs candi kecil." Di titik pertama pendakian, mereka sempat berpapasan dengan 2 petani yang baru turun membawa rumput untuk ternak. Petani itu memandang mereka lama sebelum berkata, "Mas, hati-hati. Di atas sering kabut turun cepat. GPS kadang error. Kalau tersesat, jangan diikuti suara-suara aneh." Sering itu menggiring. Keempat pendaki itu terdiam sejenak. Kata "menggiring" terasa menggantung di udara, memberi sensasi dingin yang sulit dijelaskan. Namun mereka mencoba mengabaikannya. Pendakian adalah hobi mereka, dan peringatan seperti ini sering mereka dengar, meski mungkin tidak sesering peringatan dengan nada sepekat itu. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di beberapa bagian, jalur tampak bercabang menjadi jalur-jalur kecil yang entah kemana arahnya. Vegetasi terasa lebih rapat, dan suara burung-burung perlahan hilang, digantikan oleh suara ranting patah dan desir angin yang terasa seperti napas panjang hutan. Sekitar 1 jam berjalan, mereka memasuki area yang agak terbuka. Dari situ, pemandangan lembah di bawah tampak sangat indah. Sinar matahari terakhir sore itu membentuk warna jingga keemasan di puncak rumput dan pepohonan. Mereka duduk sejenak sambil minum dan mengambil beberapa foto. Namun, Nanda memperhatikan sesuatu. Ia melihat siluet seseorang berjalan menembus kabut tipis di jalur kiri, sedikit di bawah tebing kecil. Ada orang lewat," katanya sambil menunjuk. Yang lain menoleh, tetapi sosok itu sudah menghilang. Tidak terdengar suara langkah kaki, bahkan tidak terdengar suara dedaunan berdesir. Hanya kabut yang perlahan menutup jalur tersebut. "Pendaki lain kali," jawab Dimas, mencoba menghilangkan kecanggungan. Raffi setengah percaya. Tapi sejak melihat sosok itu, ia merasa jalur yang mereka injak sedikit berbeda dari yang ia lihat di peta fisik yang dibawa. Seperti ada belokan kecil yang tidak pernah ia ingat. Setelah istirahat, mereka melanjutkan perjalanan menuju area datar yang menurut peta cocok untuk mendirikan tenda sebelum melanjutkan pendakian ke puncak keesokan paginya. Namun semakin malam,
Kabut turun dengan cepat, lebih cepat dari yang mereka prediksi. Suhu turun drastis, dan jarak pandang hanya sekitar 5-6 meter. Aneh, kok kabut cepet banget ya? Kata Rico sambil menarik jaketnya lebih rapat. Saat mereka mencari area untuk bermalam, mereka menemukan tempat datar yang tampak seperti bekas bangunan tua. Tumpukan batu berbentuk kotak dan pola tertentu terlihat samar di bawah lumut dan daun-daun kering. Seperti sisa-sisa petirtaan kecil, tetapi tidak tercatat dalam peta pendakian. Wah, tempat ini kayak bekas candi kecil, kata Dimas. Bagus nih buat foto besok pagi. Namun Raffi merasakan ada hawa berbeda. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang terasa sampai ke tulang, membuat tubuh seolah ditarik masuk ke bawah tanah. Meski begitu, hari sudah terlalu gelap. Mereka terpaksa mendirikan tenda di tempat itu. Begitu malam tiba, suara aneh terdengar dari kejauhan. Samar, namun jelas seperti suara gamelan tradisional yang dimainkan pelan. Mereka saling menatap, bingung, memastikan apakah itu hanya imajinasi mereka. Namun suara itu datang lagi, kali ini lebih jelas, seperti berasal dari lembah di bawah mereka. Kayak suara gending, ya? Bisik Nanda. Ah, mungkin dari desa bawah. Angin bawa suaranya ke sini, jawab Raffi, meski dalam hati ia sendiri tidak yakin. Sampai akhirnya mereka tertidur, suara itu tidak sepenuhnya hilang. Sesekali muncul seperti seseorang sedang memukul bonang atau gong kecil. Dan di sela tidurnya, Rico sempat terbangun karena merasa ada langkah halus di luar tenda. Ketika pagi datang, kabut belum juga naik. Dan di sekitar tenda, ada jejak kaki asing, melengkung membentuk lingkaran. Ukurannya kecil, tetapi banyak. Bukan jejak binatang, bukan pula jejak manusia dewasa. Jejak itu seolah mengelilingi tenda mereka sepanjang malam. Dan dari kejauhan, ada wangi dupa tercium samar, entah dari mana asalnya. Raffi mulai sadar bahwa ada sesuatu di gunung ini yang tidak ingin terlihat. Dan tanpa mereka ketahui, mereka sudah tidak lagi berada di jalur pendakian resmi. Kabut pagi itu tidak kunjung menipis. Biasanya kabut gunung mulai naik menjelang pukul 7 atau 8 pagi, tetapi kali ini justru semakin tebal seolah menahan cahaya matahari untuk menembus pepohonan. Tenda mereka masih basah oleh embun, dan hawa dingin menusuk seakan malam belum sepenuhnya berakhir. Raffi adalah orang pertama yang keluar dari tenda. Nafasnya membentuk uap tipis. Ia mengamati lingkaran jejak kecil yang semalam mereka lihat. Kini bentuknya terlihat lebih jelas. Jejak itu tidak simetris seperti jejak manusia, tetapi bukan pula jejak binatang. Bentuknya seperti lengkungan kecil dengan titik di tengah, seperti bentuk telapak kaki anak kecil, meski ukurannya sedikit lebih panjang. Yang membuat Raffi merinding adalah jumlahnya. Puluhan jejak mengitari tenda mereka seperti tarian ritual. "Vi, jejak itu masih ada?" Suara Nanda muncul dari balik tenda dengan nada setengah berbisik, seperti takut sesuatu mendengar mereka. Raffi mengangguk tanpa berkata apa-apa. Rico dan Dimas keluar beberapa menit kemudian. Mereka semua terdiam, menatap jejak yang tampak jelas di atas tanah lembab. Apa ada orang kampung lewat sini malam-malam? Rico mencoba rasional. Kalau orang kampung, pasti jejaknya gede. Ini kecil. Mirip jejak bocah, jawab Nanda, suaranya goyah. Raffi memutuskan untuk membereskan tenda dengan cepat. Kita naik dulu aja, cari jalur utama. Gue nggak mau tinggal lama di sini, katanya sambil menggulung flashlight dengan tergesa-gesa. Teman-temannya setuju tanpa protes. Dalam hati mereka muncul rasa aneh. Tempat itu terasa seperti tidak ingin ditinggali, namun sekaligus tidak ingin mereka pergi. Sensasi itu membuat bulu kuduk berdiri sejak mereka bangun. Setelah sarapan ringan dan mengemasi peralatan, mereka mulai berjalan lagi. Namun kali ini, jalur yang mereka tempuh terasa berbeda dari hari sebelumnya. Tanahnya lebih lembab, bebatuannya lebih licin, dan cabang-cabang pohon merunduk rendah seperti ingin menghalangi mereka lewat. GPS kembali menyala sebentar. Namun titik mereka bergerak tidak wajar, seolah melompat-lompat ke berbagai arah. Kompas manual juga tidak bekerja. Jarumnya hanya berputar pelan sebelum berhenti tanpa petunjuk jelas. Tuh kan, dari kemarin kayaknya udah nggak benar, gerutu Dimas sambil menutup ponselnya. Ketika mereka berjalan sekitar 15 menit, mereka sampai di percabangan jalan yang tidak ada di peta.
Dua jalur membelah ke kiri dan kanan. Jalur kiri terlihat seperti jalur setapak yang sering dilewati. Jalur kanan tampak rimbun, dengan akar dan daun-daun kering yang menutupi sebagian besar jalan. Peta bilang harusnya nggak ada belokan di sini, ujar Raffi sambil memandangi percabangan itu. Tapi jalur kirinya kayak lebih sering dilewatin, tambah Riko. Sementara jalur kanan ini, kayak belum pernah diinjek orang, komentar Nanda. Mereka berdiri cukup lama. Pada saat itulah terdengar suara samar-samar dari arah kanan jalur yang rimbun. Suara yang menyerupai ocehan pelan, seperti orang berbicara dengan nada sangat rendah. Tidak jelas apa kata-katanya, tetapi terdengar seperti 2 atau 3 orang sedang berbisik. Raffi langsung memberi isyarat agar yang lain diam. Mereka menegang, menahan napas. Bisikan itu tiba-tiba berhenti. Seolah-olah suara itu sadar bahwa ada seseorang yang sedang mendengarkannya. Pilih kiri aja. Cepet, kata Raffi tanpa menunggu pendapat lain. Mereka berbalik dan mengambil jalur kiri. Namun setelah berjalan sekitar 2 menit, kabut kembali turun dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Jalur di depan nyaris tidak terlihat. Seolah gunung itu menghapus jejak mereka langkah demi langkah. Saat kabut mencapai titik paling tebal, mereka mendengar suara lain, kali ini dari belakang. Bukan lagi bisikan, tetapi suara tawa kecil. Pelan, singkat, namun sangat jelas. Hihihihi. Semua berhenti mendadak. Ada yang dengar, kan? Tanya Nanda, suaranya gemetar. Tanpa menjawab, Raffi mempercepat langkah. Kali ini mereka berjalan lebih cepat, sesekali hampir berlari. Jalur mulai menanjak curam, membuat napas mereka terengah-engah. Namun semakin mereka naik, semakin banyak suara aneh terdengar, ranting patah, langkah kaki yang seolah mengikuti, dan suara nafas panjang seperti seseorang mengintai dari balik kabut. Mereka tiba di sebuah area yang lebih terbuka, semacam lereng kecil dengan batu-batu besar. Anehnya, jalur yang mereka ambil justru mengarah ke struktur batu bertingkat seperti punden berundak kecil. Batu-batunya tersusun rapi meski sebagian tertutup lumut tebal. Tidak ada di peta resmi, tidak pernah disebutkan di jalur pendakian. Ini situs apa? Tanya Dimas sambil menatap ke atas. Gue pernah baca di komunitas, di Penanggungan banyak situs Majapahit yang belum dipetakan. Tapi harusnya nggak sejauh ini, kata Raffi. Riko memperhatikan batu kecil di dekat kakinya. Ada ukiran samar, seperti aksara kuno. Ia hendak menyentuhnya ketika tiba-tiba dari belakang terdengar suara langkah cepat menuruni bebatuan. Tap, tap, tap. Mereka serempak menoleh. Tidak ada siapapun. Hanya kabut yang menggulung lembut seperti kain putih besar bergerak di udara. Seketika itu pula, angin berhembus sangat dingin, menusuk, membawa aroma dupa yang terasa semakin kuat. Tanah di bawah kaki mereka terasa bergetar pelan. Raffi langsung mengambil keputusan. Kita turun. Turun sekarang. Kita cari jalur lain. Mereka bergerak turun dari situs itu, namun tidak mudah. Setiap belokan seperti mengarah ke tempat yang sama. Pohon yang sama. Batu yang sama. Cabang pohon dengan bentuk tertentu terus muncul di depan mereka. Kayak muter-muter, kata Riko panik. Setelah berjalan lagi sekitar setengah jam, mereka akhirnya tiba di jalur yang tampak lebih jelas. Jalur ini menurun sedikit, sehingga mereka memutuskan mengikutinya. Namun ketika hendak melangkah lebih jauh, Dimas berhenti mendadak. Kalian denger nggak? Katanya. Apalagi? Tanya Raffi, kesal karena semakin tegang. Dimas menunjuk ke arah samping jalur. Dari balik pepohonan yang gelap, tampak bayangan seseorang berdiri. Diam. Tidak bergerak. Sekilas tampak seperti tubuh manusia, tetapi bentuknya tidak jelas karena cahaya minim dan kabut yang bergerak lambat menutup sebagian sosok itu. Raffi mencoba fokus. Halo? Ada orang? Sosok itu tidak menjawab. Tidak bergerak. Tidak hilang. Diam seperti patung manusia di antara pepohonan. Lalu, tiba-tiba, bayangan itu melangkah ke dalam kabut dan menghilang tanpa suara. Bukan lari. Bukan berjalan cepat. Hilang begitu saja, seperti menembus udara. Ayo jalan, kata Raffi cepat. Nada suaranya tidak lagi tenang. Mereka berjalan lebih cepat kali ini. Hutan semakin sunyi,
Tidak ada suara burung atau serangga. Seakan seluruh kehidupan menghilang, meninggalkan mereka di antara pepohonan yang hanya berdiri sebagai penjaga bisu. Beberapa menit kemudian, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka saling pandang. Sebuah papan jalur kecil yang sudah lapuk, namun tulisannya masih bisa dibaca. Jalur lama, tidak digunakan. Padahal menurut peta, mereka seharusnya tidak berada di dekat jalur ini. Gue yakin kita nyasar, kata Dimas akhirnya. Namun dalam hati mereka tahu, ini bukan sekadar tersesat. Ada sesuatu di gunung itu yang seolah menuntun mereka ke arah yang tidak seharusnya mereka tuju. Dan belum satu pun dari mereka menyadari bahwa sejak berjam-jam tadi, ada sesuatu yang terus mengikuti langkah mereka. Jalur lama itu terbentang sunyi di depan mereka. Pepohonan raksasa tumbuh rapat di kedua sisi, menciptakan lorong alami yang gelap dan lembab. Tanahnya lebih keras, seperti jarang dilewati manusia modern. Di beberapa titik terlihat batu-batu pipih yang tampaknya pernah dipasang sebagai pijakan jalan berabad-abad lalu. Seolah mereka sedang berjalan di peninggalan masa lain yang tak tercatat. Mereka semua terdiam, hanya suara napas dan gesekan langkah sepatu yang terdengar. Tidak ada lagi suara tawa kecil yang semalam mengganggu mereka, tidak ada bisikan samar. Justru keheningan ini terasa jauh lebih menyeramkan. Seperti sesuatu sedang menahan napas, menunggu mereka melangkah lebih jauh. Gue nggak pernah lihat jalur kayak gini di foto-foto pendakian, kata Dimas. Suaranya serak, mencoba terdengar santai tetapi gagal. Raffi memandangi jalur yang panjang itu. Jalur ini udah lama ditutup, tapi kayaknya ada yang masih lewat sini. Siapa? Tanya Nanda spontan. Raffi tidak menjawab. Ia hanya mengusap tengkuknya yang dingin, mencoba mengabaikan perasaan seperti sedang diawasi dari balik pepohonan. Mereka memutuskan berjalan mengikuti jalur lama itu. Tidak ada pilihan lain. GPS tidak bekerja, kompas tidak akurat, dan setiap jalur kecil yang mereka temui justru mengarah ke hutan yang semakin gelap. Setidaknya jalur lama ini tampak lurus. Beberapa meter berjalan, mereka mulai melihat tanda-tanda aneh di pinggir jalan. Batu-batu kecil tersusun membentuk lingkaran sempurna. Ada yang berdiameter 1 meter, ada yang lebih kecil. Beberapa lingkaran tampak baru, batu-batunya bersih, tanpa lumut. Yang lain sudah berlumut tebal, seperti peninggalan puluhan tahun. Apa ini semacam lingkaran ritual? Tanya Nanda pelan. Bisa jadi, jawab Dimas. Tapi kenapa bisa ada yang baru juga? Siapa yang bikin? Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Ketika mereka berjalan melewati lingkaran itu, angin sepau-sepau berhembus, membawa aroma wangi yang sangat familiar, aroma dupa. Namun kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan terasa seperti wangi dupa baru saja dinyalakan di dekat mereka. Riko menelan ludah. Kalian nyium bau itu, kan? Mereka semua mengangguk, berusaha tetap berjalan tanpa membahas lebih jauh. Namun wangi itu semakin kuat hingga akhirnya mereka tiba di sebuah area terbuka kecil, seperti halaman luas yang dikelilingi batu-batu tinggi. Di tengahnya terdapat bangunan kecil, semacam petirtaan atau altar batu. Air mengalir pelan dari celah batu, meski tidak ada hujan semalam. Air itu jernih, memantulkan cahaya redup dari sela kabut. Yang membuat mereka bergidik adalah 5 dupa yang tertancap rapi di bagian depan altar. 5. Dan semuanya masih menyala. Asap tipisnya membentuk garis lurus naik ke udara. Padahal mereka yakin tidak ada pendaki lain yang lewat jalur ini. Dan tidak mungkin warga memasang dupa di area sejauh ini pada pagi buta. Kita harus pergi dari sini, kata Raffi tegas. Namun sebelum mereka berbalik, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah kanan. Pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Mereka menoleh cepat. Tidak ada apa-apa. Gue kayak lihat bayangan lewat, ujar Dimas, suaranya bergetar. Belum sempat mereka bergerak, suara itu muncul lagi, kali ini dari arah kiri. Tap, tap, tap. Pelan. Ritme lambat. Seolah mendekati mereka. Nanda memegang lengan Riko. Jangan bilang itu anak kecil kemarin. Raffi segera memberi komando, jalan sekarang. Jangan lari. Jangan lihat ke belakang. Mereka mulai melangkah cepat, meninggalkan altar batu itu. Namun suasana justru semakin aneh.
Kabut di jalur depan tampak bergerak seolah digerakkan tangan tak terlihat. Pohon-pohon bergoyang ringan padahal angin tidak bertiup. Dan ketika mereka sudah berada cukup jauh dari altar, suara gamelan samar tiba-tiba terdengar lagi. Bukan dari satu arah, namun dari segala penjuru. Gending lembut, gong kecil, denting pelan yang terdengar seperti berasal dari masa kuno. Riko memejamkan mata sambil berjalan. Gue nggak kuat, sumpah. Namun Raffi tetap memaksa mereka maju. Ia tahu satu hal, berhenti berarti celaka. Entah apa yang sedang mengawasi, ia yakin tempat ini ingin mereka tetap tinggal. Dalam banyak cerita pendakian, tempat seperti ini bukan sekadar kawasan sepi, melainkan gerbang. Gerbang dunia lain. Setelah 10 menit berjalan cepat, mereka menemukan jalur yang sedikit menurun. Jalur itu tampak seperti jalur pendakian biasa. Tanahnya lembut, ada bekas tapak sepatu, dan pohonnya tidak serapat jalur sebelumnya. Kayaknya ini jalur benar, kata Dimas, mulai berharap. Namun ketika Raffi menatap peta fisik dan mencocokkannya dengan ingatan, ia tiba-tiba berhenti. Kita harusnya nggak ada di sini, gumamnya. Kenapa? Tanya Nanda panik. Ini, jalur barat. Tapi kita naik dari jalur timur. Mereka terdiam. Itu berarti mereka telah berjalan melingkar melewati bagian gunung yang seharusnya mustahil dalam waktu sesingkat itu. Mustahil tanpa disadari. Dan lebih mustahil lagi mengingat mereka tidak melewati tanjakan besar yang seharusnya ada di sisi barat. Gue nggak ngerti, kata Riko. Raffi menatap jalur itu lama. Tidak ada suara aneh. Tidak ada bau dupa. Tidak ada bayangan yang mengikuti. Namun justru ketenangan itu terasa tidak wajar. Seperti ketenangan sebelum badai. Kita istirahat sebentar, kata Raffi. Mereka duduk di sebuah batu besar. Riko membuka tasnya dan minum, sementara Nanda menyandarkan kepala ke pohon sambil mencoba menenangkan diri. Dimas memeriksa sekeliling, memastikan tidak ada sesuatu yang mengikuti mereka. Namun dalam keheningan itu, Dimas melihat sesuatu di balik semak tak jauh dari mereka. Tidak jelas. Hanya sekilas. Seperti kain putih panjang melintas perlahan, namun tanpa suara. Ia mengucek mata, mencoba memastikan ia tidak berhalusinasi. Namun ketika ia membuka mata kembali, kain itu, apapun itu, telah hilang. Vi, panggil Dimas lirih. Kayaknya, ada yang ngikutin dari tadi. Raffi menatap serius. Dari tadi gue juga ngerasa gitu. Mereka semua menoleh ke belakang. Kabut yang tadinya menjauh, kini perlahan kembali turun, menyelimuti jalur lama. Dan di balik kabut itu, samar-samar mereka melihat bayangan kecil berlari pelan dari satu pohon ke pohon lain. Tidak besar, tidak tinggi. Seperti anak kecil berlari-lari sambil mengikuti mereka. Namun tanpa suara sama sekali. Jalan, kata Raffi cepat. Turun sekarang. Kita cari campsite resmi. Mereka kembali melangkah, kali ini lebih cepat. Namun jauh di belakang mereka, suara langkah kecil itu terdengar perlahan lagi. Tap, tap, tap. Mengikuti mereka. Mendekat pelan-pelan. Bersamaan dengan kabut yang kembali menutup jalur, seakan tidak ingin mereka keluar. Seakan gunung itu mencoba menahan mereka lebih lama. Rencana pendakian yang awalnya tampak sederhana, akhirnya berubah menjadi perjalanan yang dipenuhi keraguan sejak detik-detik terakhir sebelum keberangkatan. Di sebuah warung kecil dekat base camp Gunung Penanggungan, keempat pendaki, Raffi, Dimas, Gilang, dan Seno, duduk mengelilingi meja kayu yang agak goyah. Sinar matahari sore yang mulai miring membuat bayangan pepohonan jatuh panjang, menyentuh kaki-kaki meja itu seolah memberi isyarat agar mereka memikirkan kembali rencana malam itu. Suasana di warung tersebut terasa ganjil. Ada beberapa penduduk lokal yang duduk berjauhan, sesekali melirik mereka, lalu kembali menunduk. Tidak ada percakapan berarti. Tidak ada sapaan ramah seperti biasanya penduduk sekitar jalur pendakian. Bahkan penjaga warung, seorang pria parubaya dengan topi lusuh, hanya sesekali menatap sambil mengelus dagunya dengan ekspresi samar. Seakan ada sesuatu yang ingin ia katakan, tetapi tidak berani. Raffi mencoba memecah suasana. Mas, jalur via Tamiajeng aman, kan? Kami rencananya naik jam 8 nanti. Penjaga warung tak langsung menjawab.
Ia hanya menghela napas pelan, lalu berkata, "Aman, asal tidak keluar jalur." "Penanggungan itu, beda." "Beda gimana?" tanya Gilang, separuh bercanda separuh serius. Penjaga warung itu tak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, kemudian berjalan kembali ke dapur. 4 pendaki itu saling berpandangan sambil tertawa kecil. Tetapi di balik tawa itu sebenarnya ada rasa tidak nyaman yang muncul diam-diam. Mereka menganggap mungkin masyarakat lokal hanya ingin menakut-nakuti atau menjaga batasan tertentu yang mereka tidak paham. Seno, yang paling muda, mendengus kecil. "Sudahlah. Pasti cuma cerita-cerita lokal. Yang penting jalur ada, cuaca oke." Namun justru di saat itulah suara petir terdengar samar di kejauhan, padahal langit cerah tanpa mendung. Dimas mencoba menepis perasaan aneh yang mulai muncul. "Ayo balik ke base camp. Kita siap-siap. Kalau kelamaan di sini nanti malah kebanyakan mikir." Mereka berjalan kembali ke base camp, namun sepanjang perjalanan suasana makin terasa janggal. Tak ada pendaki lain. Padahal penanggungan selalu ramai, bahkan di hari biasa. Tidak ada lalu lalang orang membawa carrier, tidak ada suara tenda yang dibongkar atau peralatan yang disusun. Hanya sunyi, aneh, dan terasa seperti seluruh area itu sengaja dikosongkan. Setibanya di base camp, mereka disambut oleh seorang petugas muda dengan wajah gelisah. Ia menatap mereka dengan raut yang sulit dijelaskan, antara ingin menahan, tetapi tidak punya wewenang untuk melarang. "Kalian berempat saja?" tanyanya. "Iya, Mas," jawab Raffi. "Kenapa? Biasanya rame, ya?" Si petugas menelan ludah seolah hendak mengatakan sesuatu yang lebih berat daripada sekadar informasi umum. "Biasanya, sih, tapi sejak 2 hari ini, ya, pendaki hampir nggak ada." "Kenapa? Ada kejadian?" tanya Dimas. Petugas itu menggeleng terlalu cepat, hampir tergesa. "Nggak kok, nggak ada apa-apa. Cuma, jalurnya lagi agak sepi." Mereka semua tahu jawaban itu tidak jujur, namun juga tidak ingin memperkeruh suasana. Raffi segera mengeluarkan uang pendaftaran, lalu mengambil formulir yang diberikan. Namun saat ia menyerahkan identitas, petugas itu sempat menatap kartu identitas Raffi lebih lama dari seharusnya. "Mas, kalian naik jam 8 malam ini?" Suaranya turun, hampir berbisik. "Iya." "Kenapa?" Petugas itu tampak menimbang-nimbang. Sesuatu jelas sedang ia tahan. "Saran saya, kalau bisa besok pagi saja." Jawaban itu membuat semuanya terdiam. Bukan karena mereka takut, tetapi karena nada suara petugas tersebut tidak terdengar seperti saran biasa, melainkan peringatan. "Tapi kita sudah sepakat malam ini," jawab Gilang. "Lagi pengin ngejar Sunrise." Petugas itu memejamkan mata sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baik, saya catatkan. Tapi, apapun yang terjadi di atas nanti, tetap di jalur. Jangan belok kemana-mana." Suasana menjadi semakin berat ketika ia menambahkan satu kalimat terakhir sebelum pergi. "Kalau kalian lihat sesuatu yang aneh, anggap saja tidak ada." 4 pendaki itu saling berpandangan. Tidak ada yang tertawa kali ini. Malam hari tiba dengan lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Angin mendingin mendadak. Bahkan aroma tanah lembab yang biasanya menenangkan justru terasa seperti tanda bahaya. Mereka memulai pendakian tepat pukul 8 malam, sesuai rencana. Senter dinyalakan, langkah mulai menanjak, dan suara serangga di sekitar hutan awal jalur terdengar tidak wajar, terlalu ritmis, seperti pola yang sengaja diulang. Beberapa meter setelah memasuki gerbang jalur, Raffi berhenti. "Kalian dengar suara itu?" Yang lain mengangguk. Ada suara seperti seseorang berjalan sangat pelan di belakang mereka. Namun setiap kali mereka menoleh, tidak ada apa-apa. Hanya pepohonan gelap yang berdiri mematung. "Paling suara ranting jatuh," kata Dimas. Tetapi tidak ada yang yakin. Semakin mereka naik, semakin atmosfer berubah. Udara menjadi lebih dingin daripada biasanya. Kabut tipis muncul padahal tidak ada ramalan hujan. Senter mereka sesekali meredup tiba-tiba, kemudian terang kembali. Gilang yang berjalan paling belakang beberapa kali merasakan ada bayangan menyinggung sisi matanya. Namun setiap kali ia menoleh, hanya kegelapan yang kembali menatap. Seno, yang dari tadi paling banyak diam,
akhirnya bersuara lirih, "Kalian sadar nggak? Dari tadi jalur ini kayak lebih panjang dari biasanya." Tidak ada yang menjawab, tetapi semuanya merasakan hal yang sama. Seolah-olah gunung penanggungan malam itu sedang berubah. Bukan sekadar tempat pendakian, bukan sekadar hutan, melainkan sesuatu yang hidup, mengawasi, dan menunggu. Dan tanpa mereka sadari, malam itu adalah malam terakhir seseorang melihat keempat pendaki tersebut. Pendakian malam itu terus berlanjut dengan langkah-langkah yang semakin berat, bukan hanya karena medan yang perlahan menanjak, tetapi juga karena suasana yang kian menekan. Empat pendaki itu jarang berbicara. Nafas mereka terdengar lebih jelas dibanding suara alam, seperti seluruh hutan tiba-tiba menahan diri untuk tidak bersuara. Setelah sekitar 1 jam berjalan, mereka tiba di persimpangan kecil, tempat yang tidak pernah tercantum di peta jalur resmi. Ada 2 jalur yang tampak seperti terbentuk alami, tetapi yang satu lebih bersih seolah baru saja dilewati banyak orang. Jalur lainnya lebih sempit, dengan tanaman meranggas yang tampak seperti terinjak tetapi tidak sepenuhnya terbuka. Raffi berhenti dan mengangkat tangan memberi tanda. "Ini aneh," katanya sambil menyorotkan senter ke kanan dan kiri. "Harusnya jalur resmi cuma satu." "Yang kiri kayaknya jalur utama," ujar Dimas. "Lebih bersih." "Yang kanan juga ada tapak kaki," timpal Gilang sambil jongkok memeriksa tanah. Seno menelan ludah. "Tapi yang kanan itu, kayak baru. Tanahnya masih lembab banget, kayak habis dilewatin." Raffi mengerutkan kening. "Tapi siapa? Tadi petugas bilang gak ada pendaki lain malam ini." Sejenak, mereka semua terdiam. Hanya kabut tipis yang bergerak perlahan di antara pepohonan, menambah kesan bahwa seluruh gunung sedang mengawasi mereka tanpa suara. Akhirnya Raffi memutuskan, "Kita ambil yang kiri. Jalur resmi pasti yang itu." Mereka pun bergerak mengikuti jalur kiri, yang lebih lebar dan tampak lebih logis. Namun baru beberapa menit berjalan, suasana berubah drastis. Pepohonan di sisi kiri dan kanan jalur terlihat semakin tinggi dan rapat. Udara menjadi lebih dingin, dan daun-daun jatuh tidak seperti biasanya. Alih-alih terjatuh pelan, mereka berputar-putar dulu di udara, seolah tertahan angin yang tidak mereka rasakan. Gilang tiba-tiba berdesis kecil. "Kalian tahu nggak? Dari tadi nggak ada suara burung atau jangkrik." Seno langsung merinding. "Jangan gitu, Lang." Tapi memang benar. Keheningan itu abnormal. Bukan kedamaian sebuah malam di gunung, tetapi keheningan yang terdengar dipaksakan, seperti seluruh kehidupan liar sedang menjauh dari sesuatu yang berada di jalur itu. Tiba-tiba, senter Seno berkedip-kedip lalu padam. Senternya. Seno panik, menggoyang-goyang perangkat kecil itu. "Pakai cadangan," kata Dimas sambil mendekat untuk menerangi. Namun saat Dimas mendekat, senter miliknya justru ikut meredup. Bukan mati, hanya meredup seperti ada kabut tebal yang menelan cahayanya dari depan. "Apa sih ini?" Dimas berbisik. Mereka mencoba memeriksa baterai, tetapi tidak menemukan masalah apapun. Tak ada alasan teknis. Tidak ada kerusakan. Senter seharusnya bekerja normal. "Ini nggak benar," kata Raffi. "Kita lanjut sedikit lagi. Kalau jalurnya tambah aneh, kita balik ke perempatan tadi." Namun ketika mereka melanjutkan perjalanan beberapa langkah, terdengar suara dari belakang, suara langkah kaki, jelas, perlahan, ritmis. Tap, tap, tap. Mereka membeku. Seno yang berdiri paling belakang langsung memutar tubuh. Senter di tangannya bergetar. "Siapa?" Tidak ada jawaban, tidak ada bayangan manusia. Hanya pepohonan gelap dan kabut. "Jangan pernah nunjukin punggung ke arah suara," bisik Gilang lirih. Raffi memutar tubuhnya perlahan, memperhatikan jalur gelap di belakang mereka. "Siapapun itu, kita harus tetap bareng." Tapi suara langkah itu justru berhenti ketika mereka semua menghadap ke belakang. Keheningan kembali mengikuti. "Ayo jalan," ujar Raffi. "Dekat-dekat." Mereka lanjut bergerak lebih cepat. Namun tak lama kemudian mereka melihat sesuatu yang membuat jantung mereka serentak melonjak. Tepat di depan mereka, di tengah jalur yang seharusnya lurus, ada batu besar yang berdiri setinggi dada orang dewasa. Bentuknya seperti batu andesit tua. Bukan hal aneh jika dilihat terpisah. Tetapi masalahnya adalah,
Batu itu tidak ada di jalur resmi penanggungan. Dan yang lebih membuat bulu kuduk mereka berdiri. Ukiran samar berupa pola lingkaran dan figur-figur kecil tampak pada permukaannya, seperti simbol kuno yang tidak berasal dari era modern. Astaga, ini apa? Gumam Dimas. Aku pernah baca, kata Gilang dengan suara kecil. Gunung Penanggungan itu dulu pusat situs-situs kuno kerajaan. Banyak peninggalannya di dalam hutan. Tapi di jalur resmi, tanya Seno ketakutan. Raffi mendekati batu itu, lalu berhenti mendadak. Senter yang ia arahkan ke simbol ukiran tiba-tiba kembali meredup, bahkan padahal baterainya penuh. Semakin ia mendekat, semakin gelap cahaya senter itu. Jangan dekat-dekat, Rif, kata Gilang cepat. Nggak enak. Raffi mundur satu langkah. Cahaya senternya kembali terang. Semua saling menatap. Keputusan harus dibuat. Jalur itu misterius, dan jelas bukan jalur resmi yang mereka kenal. Oke, kata Raffi dengan tegas. Kita balik. Kita ke perempatan tadi. Mereka berbalik badan serempak. Namun begitu mereka menyorotkan cahaya ke belakang, tidak ada jalur perempatan. Tidak ada dua cabang jalur. Tidak ada bekas perjalanan mereka tadi. Yang terlihat hanya satu jalan panjang yang lurus dan gelap, diapit pepohonan yang rapat, seperti lorong yang belum pernah mereka lewati. Seno langsung terduduk dengan gemetar. Tete, tidak mungkin, barusan kita lewat situ. Jelas banget. Dimas mulai panik, wajahnya memucat. Ini nggak logis. Jalur hutan nggak bisa berubah begini. Gilang memegang kepalanya, berusaha tetap rasional. Mungkin kita salah ingat. Mungkin persimpangannya sudah kita lewati jauh. Tidak, Raffi memotong dengan suara berat. Kita nggak salah ingat. Jalur itu hilang. Keempatnya terdiam. Hening kembali menyelimuti, tetapi kali ini bukan sekadar hening. Ada sesuatu yang terasa mengintai dari kegelapan, sesuatu yang menunggu, sesuatu yang tidak terlihat tetapi mampu membuat kulit mereka meremang. Tiba-tiba terdengar suara, pelan, jauh, seperti seseorang berbicara dari balik pepohonan. Suara itu memanggil nama salah satu dari mereka. Raffi. Suara itu panjang, lirih, dan terdengar seperti suara wanita, tetapi tidak natural, seolah berasal dari mulut yang tidak sepenuhnya manusia. Raffi langsung mematung. Darahnya seperti berhenti mengalir. Seno menutup telinga. Raffi, jangan jawab. Jangan lihat. Suara itu terulang. Raffi, sini. Senter mereka kembali berkedip. Kabut mulai menebal di sekitar kaki mereka. Angin dingin berembus tiba-tiba, membawa aroma wangi bunga yang tidak mereka kenal. Kemudian terdengar suara lain, lebih dekat. Tap, tap, tap. Langkah kaki itu kembali. Dari arah kegelapan. Pelan. Teratur. Mendekat. Raffi menarik napas panjang, menahan gemetar yang ingin mengambil alih tubuhnya. Kita, lanjut naik. Kalau kita diam di sini, kita habis. Tak ada pilihan lain. Dengan langkah yang semakin terpaksa, semakin kacau, dan semakin penuh rasa takut, mereka kembali bergerak menyusuri jalur yang tidak mereka kenal. Sementara di belakang mereka, suara langkah itu terus mengikuti. Tidak cepat, tidak lambat, tetap dengan irama yang sama. Seolah-olah sesuatu sedang menikmatinya. Langkah mereka semakin tergesa, meski medan di depan tampak semakin tidak masuk akal. Jalur yang harusnya berisi tanah padat berubah menjadi hamparan dedaunan tebal, seperti belum pernah dilewati siapapun. Pepohonan berdiri rapat, tinggi, dan seolah semakin menutup langit. Cahaya senter hanya menembus beberapa meter ke depan sebelum ditelan oleh kegelapan pekat yang tak wajar. Dari belakang, suara langkah itu masih mengikuti. Ritmenya tidak berubah. Tap, tap, tap. Tidak cepat menyusul. Tidak tertinggal jauh. Hanya mengikuti, seakan memastikan mereka tidak akan berhenti. Dimas akhirnya menoleh sambil mengangkat senter tinggi-tinggi. Kalau kamu manusia, keluar, teriaknya dengan suara gemetar. Tidak ada respons. Hanya kabut yang menebal. Kita nggak sendirian, bisik Seno, nyaris menangis. Aku nggak suka ini bukan jalur. Ini bukan penanggungan.
Raffi mencoba tetap memimpin. Tenang. Kita terus jalan. Kita cari tempat lebih terbuka. Namun setelah berjalan hampir 10 menit lagi, vegetasi semakin padat. Ranting-ranting menggantung rendah seperti tangan-tangan kurus yang ingin meraih bahu mereka. Aroma bunga yang tidak biasa semakin kuat, bercampur dengan bau tanah basah yang menempel di udara. Saat itulah Gilang tiba-tiba berhenti mendadak. "Diam," katanya lirih. 3 lainnya mengikuti, menahan napas. Dari depan, terdengar suara, bukan langkah, bukan hewan. Rasanya seperti dentingan logam kecil, berulang, teratur. Ting, ting, ting. Seperti suara benda logam dipukul pelan, mungkin lonceng kecil atau kepingan besi. Ting, ting, ting. Gilang menyorotkan senter ke depan, tapi kabut begitu tebal hingga cahaya seolah memantul kembali ke wajah mereka. "Ada orang?" teriak Raffi. Tidak ada jawaban, tetapi suara dentingan itu bergerak. Ke kiri, lalu ke kanan, lalu kembali ke tengah. Seakan-akan sesuatu sedang berkeliling di depan mereka, tetapi tidak ingin terlihat. Seno bersembunyi di belakang Raffi. "Kita harus balik." "Kita nggak bisa balik," jawab Raffi lirih. "Jalurnya udah hilang." Suara dentingan itu tiba-tiba berhenti. Lalu, suara seseorang menangis terdengar dari dalam kabut. Tangisan lirih, seperti dari seorang perempuan. Sesekali diselingi isak panjang. Seno langsung menutup mulut dengan kedua tangannya. "Jangan lihat, jangan dekat." Namun suara tangisan itu semakin jelas, semakin dekat, seperti seseorang sedang duduk tak jauh di depan mereka, menangis menunduk. Dimas memberanikan diri berkata, "Halo? Kamu dengar kami? Kamu baik-baik saja?" Raffi langsung menahan bahu Dimas. "Jangan." Terlambat. Tangisan itu berhenti mendadak, seolah seseorang memencet tombol. Lalu suara lembut terdengar. Bukan suara wanita biasa. Bukan suara manusia lengkap. Di sini. Senter Gilang tiba-tiba menyala lebih terang, seperti disambar sesuatu. Cahaya itu menembus kabut sedikit lebih jauh dari sebelumnya. Dan mereka melihatnya. Sosok duduk membelakangi mereka di tengah jalur. Rambutnya panjang, kusut, menutupi seluruh punggung. Bajunya lusuh dan warnanya tidak jelas. Tubuhnya kurus, hampir seperti tidak berdaging. Sosok itu menunduk, tidak bergerak, terlalu tenang. Gilang mundur 1 langkah. Itu bukan pendaki. Seno gemetar hebat. "Raffi, apapun yang terjadi, jangan biarkan dia lihat kita." Namun Dimas, entah karena panik atau rasa iba, melangkah setengah meter mendekat. "Mbak, kamu butuh bantuan?" Sosok itu masih membelakangi mereka. Masih diam. Masih menunduk. Tapi kemudian bahunya bergerak. Bukan seperti orang yang menoleh perlahan, melainkan seperti sesuatu yang berputar dari dalam. "Dimas." Raffi menarik kerah jaketnya. "Jangan dekat." Namun sebelum ia bisa menarik Dimas sepenuhnya, sosok itu mengangkat kepalanya sedikit. Mereka tidak melihat wajahnya. Hanya bagian bawah dagu yang tampak tidak normal, terlalu panjang, terlalu pucat. Lalu suara aneh keluar, suara yang tidak bisa diciptakan oleh tenggorokan manusia. Seperti 2 suara bersamaan, satu tinggi, satu rendah, saling bertabrakan. "Hi, lu, ar." 4 pendaki itu membeku. Sosok itu berdiri perlahan, tulang punggungnya mengeluarkan bunyi retak yang jelas. Raffi segera menarik Dimas mundur. Lari. Mereka berempat berbalik serempak dan berlari secepat mungkin melewati jalur yang gelap. Senter di tangan mereka berayun-ayun liar, menerangi pepohonan yang tampak seperti wajah-wajah samar yang mengawasi. Dari belakang terdengar suara langkah cepat, berbeda dari langkah misterius sebelumnya. Langkah itu berat, cepat, dan bergerak jauh lebih cepat daripada manusia. Tum. "Jangan lihat belakang," teriak Raffi. Tapi Seno tidak bisa menahan diri. Ia menoleh. Lalu ia menjerit. "Aaag, cepet." Tangisannya berubah menjadi histeris. Itu bukan manusia. Bukan manusia. Mereka terus berlari,
tetapi jalur yang mereka lalui terasa seolah berulang. Pohon besar yang pertama mereka lewati muncul lagi. Batu kecil di tengah jalur yang sebelumnya terlihat, kembali muncul. Seakan-akan mereka berlari di tempat yang sama. Lingkaran. Seperti gunung menutup mereka dalam labirin hidup. Ini mustahil. Dimas memekik. Kita muter-muter. Raffi, yang paling depan, mengangkat senter dan meneriakkan frustasi, keluar. Buka jalurnya. Tapi jawabannya hanya gema suara sendiri. Kemudian suara langkah memburu itu berhenti mendadak. Begitu tiba-tiba sehingga keempatnya berhenti berlari dan menoleh secara bersamaan, meski mereka tahu itu kesalahan. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada sosok. Tidak ada kabut bergerak. Tidak ada suara. Dia hilang? Tanya Gilang dengan suara pelan, nyaris tidak terdengar. Seno hanya menangis terisak-isak. Tubuhnya bergetar seperti tidak bisa lagi berdiri. Raffi menarik nafas panjang, mencoba memaksa pikirannya tetap jernih. Kita harus cari tempat berlindung. Kita harus tenang dulu. Kita. Namun sebelum ia selesai bicara, senter mereka mati bersamaan. Sekeliling mereka tenggelam dalam gelap total. Begitu gelap hingga mereka bahkan tak bisa melihat tangan sendiri. Seno langsung menjerit lagi, tetapi suara itu digantikan oleh bisikan di dekat telinganya. Bisikan itu bukan milik temannya. Bukan suara manusia. Dan jelas bukan berasal dari depan. Bukan dari belakang. Tetapi dari seluruh arah. Seolah-olah hutan itu sendiri berbicara. Bukan jalur kalian. Pergi. 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 Bisikan itu semakin keras, menyatu, bergema. Dan pada saat itulah, tanah di bawah kaki Dimas tiba-tiba hilang. Ia berteriak keras, tubuhnya tersedot ke bawah seperti terperosok ke lubang besar yang sebelumnya tidak ada. Dima Aas, jerit Raffi, mencoba meraih tangan temannya. Namun ia hanya sempat menyentuh ujung jaketnya. Lalu, serarak. Suara tubuh jatuh menghantam sesuatu keras di bawah sana. Lalu suara ranting patah. Lalu, hening. Mati. Seno langsung jatuh terduduk, menangis keras. Dimas, Dima Aas, tolong. Gilang menutupi wajahnya, mencoba mengatur napas. Astaga, astaga, dia jatuh tanpa kita lihat jurangnya. Raffi menatap ke arah gelap tempat Dimas menghilang, rahangnya mengeras. Kita cari dia. Tidak. Seno menjerit histeris. Jangan turun. Jangan. Itu bukan lubang biasa. Itu jebakan. Raffi menekan dadanya sendiri, mencoba tidak panik. Dunia seperti mengunci mereka di tempat yang semakin aneh dan tidak masuk akal. Hanya 3 pendaki yang tersisa sekarang. Dan gunung itu, seolah baru mulai menunjukkan wajah yang sebenarnya. Keheningan setelah jatuhnya Dimas terasa jauh lebih menyiksa daripada suara apapun sebelumnya. Tidak ada lagi langkah-langkah misterius, tidak ada bisikan, tidak ada dentingan logam. Hanya suara napas mereka bertiga yang tersengal-sengal dan tangis Seno yang pecah berkali-kali. Raffi menahan napas, menyorotkan senter cadangan ke arah lubang tempat Dimas menghilang. Cahaya senter yang lemah menerangi tanah berlubang yang aneh, bukan seperti sumur atau jurang alami. Lubang itu berbentuk hampir simetris, dengan tepi yang tampak runtuh oleh sesuatu yang bukan sekadar erosi alam. Apapun itu, bukan lubang biasa, kata Gilang lirih, suaranya pecah. Seno mencengkeram tangannya sendiri erat-erat, seolah tubuhnya bisa hancur jika ia melepaskan genggaman itu. Kita harus turun, kita nggak bisa ninggalin Dimas. Raffi menggeleng. Kalau kita turun tanpa tahu apa di bawah sana, kita juga ikut mati. Seno bangkit, memelototi Raffi. Jadi kita biarin dia? Raffi, itu Dimas, teman kita. Kita nggak tahu apa yang ada di bawah. Raffi membalas dengan suara keras yang bergetar. Kita harus cari cara lain. Gilang memisahkan mereka, menarik Seno ke belakang. Tenang, Sen. Kalau kita panik sekarang, semua habis. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari dalam lubang itu, terdengar suara napas. Bukan suara manusia. Lebih berat. Dalam.
Seperti suara sesuatu yang besar, yang sedang tidur atau baru bangun. "Raffi," bisik Gilang. "Kamu dengar nggak?" Raffi menatap lubang itu dengan mata membelalak. "Kita harus pergi. Sekarang." Tanpa menunggu, ia menarik Seno yang masih menangis, dan mereka bergerak menjauh dari lubang itu sepelan mungkin, berusaha tidak membuat suara. Setiap daun yang terinjak terdengar sangat keras, seolah hutan meningkatkan sensitivitasnya terhadap setiap gerakan mereka. Ketika mereka bergerak sekitar 20 meter dari lubang, suara napas itu berubah menjadi geraman rendah, sangat rendah hingga terasa bergetar di tanah. Seno histeris, menutup mulutnya agar tidak berteriak. Gilang menggandeng lengannya dan memaksanya berjalan cepat. Namun jalur di depan mereka tidak lagi seperti hutan. Pepohonan berubah bentuk. Akar-akar membengkak seakan tumbuh terlalu cepat. Tanah mulai terasa lembut, seperti diinjak di atas lapisan lumut basah yang berdenyut. "Ini bukan jalur tadi," gumam Gilang. "Hutan ini berubah." Raffi menelan ludah. "Gunung ini bukan berubah, kita yang digeser." Seno tiba-tiba berhenti. "Aku nggak tahan, Raffi. Aku mau pulang, aku nggak mau mati di sini." Raffi memegang bahunya. "Dengar aku, kita akan keluar. Tapi kita harus terus bergerak." Tiba-tiba terdengar suara dari arah kanan mereka. Bukan suara hutan. Suara seseorang. Suara lelaki. "Raffi, Gilang, Seno." Suara itu jelas, suara Dimas. Seno spontan menoleh. "Dimas?" Tapi Gilang dan Raffi langsung bereaksi serempak. "Jangan," bentak Raffi. Seno tersentak. Tapi itu suara Dimas. Dia masih hidup. Gilang menatap hutan gelap di kanan mereka. Dimas jatuh ke lubang. Suara itu nggak mungkin dari dia. Suara itu kembali terdengar. "Kalian di mana? Tolong aku, tolong." Dan kali ini suaranya lebih dekat. Terlalu dekat. Seolah sumbernya hanya beberapa meter dari balik pepohonan. Seno menggeleng keras. "Aku kenal suara dia. Itu dia, Gilang. Dia masih." "Dengar," potong Raffi. "Coba kamu pikir. Kalau dia jatuh ke dalam lubang, gimana dia bisa ada di atas pohon? Gimana dia bisa pindah arah? Gimana dia bisa berdiri?" Seno membuka mulut, tapi tak bisa menjawab. Suara itu tiba-tiba berubah menjadi lirih. "Seno." Seno memucat. Suara itu menjadi lebih melengking. Lebih serak. Lebih salah. Seno." Raffi memegang kerah jaket Seno. Itu bukan Dimas. Gilang perlahan menarik Seno mundur. Suara serak itu berubah lagi, kali ini menjadi suara anak kecil yang menangis. "Mbak Aang, tolong." Lalu suara wanita. Lalu suara tua. Lalu suara yang mereka kenal. Berganti-ganti, seperti sesuatu sedang mencari nada yang tepat untuk memanggil mereka. Hutan kembali sunyi. Hingga tiba-tiba, brak, sesuatu menubruk pohon di samping mereka. Seno berteriak, "Lari!" Mereka bertiga berlari sekuat tenaga, melompati akar-akar besar, menghindari batang pohon tumbang, dan menabrak semak belukar tanpa peduli. Nafas mereka pendek-pendek, dada terasa seperti mau meledak. Namun setelah beberapa menit berlari tak tentu arah, mereka berhenti. Jalur di depan mereka tiba-tiba terbuka. Mereka berada di depan bangunan batu tua, dengan pintu masuk setengah runtuh. Bangunan itu seperti candi kecil, terlalu tua, dengan akar-akar besar melilitnya. "Ini apa?" Gilang terengah, terpana. "Aku pernah baca," Raffi berkata pelan. "Penanggungan punya banyak situs kecil yang belum dipetakan. Tapi yang ini, aku belum pernah lihat." Bangunan itu tampak seperti gerbang menuju ruangan gelap. Aroma tanah tua dan udara lembab keluar dari dalamnya. Seno mundur beberapa langkah. "Kita nggak masuk ke situ, kan?" Tapi sebelum Raffi bisa menjawab, dari arah hutan terdengar suara ranting patah. Tidak pelan. Besar. Berat. Sesuatu sedang mendekat. Dan bukan dari satu arah. Bunyinya datang dari kiri. Dari kanan. Dari belakang.
Seno menjerit lagi. Raffi, itu ngepung kita. Masuk aja. Masuk. Raffi menatap jalur hutan yang semakin gelap. Menatap reruntuhan candi. Menimbang bahaya di depan dengan bahaya yang datang dari belakang. Ia menarik napas keras. Masuk. Tanpa pilihan lain, mereka bertiga berlari ke dalam bangunan tua itu. Begitu mereka melangkah ke ambang pintu yang remuk, udara di dalamnya berubah drastis. Lebih dingin, lebih lembab, dan jauh lebih sunyi. Tapi mereka baru menyadari kesalahan mereka ketika langkah Seno menyentuh lantai batu yang penuh debu. Dinding-dinding candi tiba-tiba menyala samar, memperlihatkan ukiran-ukiran kuno yang tidak mereka mengerti. Bentuk-bentuk manusia dengan kepala tidak wajar. Mata-mata besar. Mulut lengkung aneh. Gilang tertegun. Ini, situs ritual. Raffi memandang sekeliling, dadanya naik turun cepat. Kita harus tetap tenang. Kita cari jalur lain dalam. Suara itu datang lagi. Suara Seno. Tapi bukan dari samping. Bukan dari belakang. Dari dalam candi itu. Lebih dalam. Sangat dekat. Masuk. Raffi, Gilang, dan Seno membeku di tempatnya. Lalu, suara langkah perlahan terdengar dari dalam lorong gelap di depan mereka. Tap, tap, tap. Sama seperti suara langkah yang mengikuti mereka sejak awal. Namun kali ini, suara itu datang dari dalam. Dari arah yang seharusnya mereka anggap sebagai tempat berlindung. Raffi menelan ketakutan yang begitu tebal. Ia sadar. Mereka baru saja masuk ke tempat yang selama ini mengawasi mereka. Dan kecil kemungkinan bisa keluar hidup-hidup. Hening malam di lereng penanggungan terasa semakin menekan, seolah seluruh udara di sekitar jalur kuno itu dipadatkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tim SAR yang tersisa, sebagian sudah kembali turun untuk berkoordinasi, kini hanya tinggal 4 orang. Pak Rojali, Ilham, Yuda, dan seorang anggota senior bernama Dewa. Mereka memutuskan untuk memperluas pencarian ke arah celah tebing batu yang disebut Paksi Watu. Sebuah lokasi yang jarang dimasuki pendaki biasa karena jalurnya tidak jelas dan dipenuhi reruntuhan batu purba. Sementara itu, keempat pendaki, Bayu, Fikri, Dimas, dan seorang wanita bernama Aluna, berada dalam kondisi yang semakin memburuk. Energi mereka menurun drastis, terutama setelah insiden di mana Aluna mengaku melihat sosok bayangan perempuan mengenakan selendang putih di antara pepohonan, yang kemudian menghilang begitu saja. Ia mulai menggigil, bukan karena cuaca, tetapi karena teror psikologis yang menumpuk sejak hari pertama mereka tersesat. Bayu berusaha menenangkan, namun ia sendiri mulai merasakan ada sesuatu yang mengamati mereka sejak matahari terbenam. Fikri, yang semenjak awal mulai peka terhadap suara-suara aneh di keheningan malam, mendadak berhenti berjalan. Bayu, kalian dengar itu? Bisiknya. Semua terdiam. Awalnya tak ada apapun, tetapi beberapa detik kemudian, suara seperti lonceng kecil, jernih namun jauh, terdengar di antara pepohonan. Rasanya hampir tidak mungkin, karena mereka berada di tempat yang tidak mungkin ada aktivitas manusia. Suara itu muncul sekali, lalu menghilang. Namun justru keheningan setelahnya terasa lebih mengerikan. Mereka melanjutkan perjalanan perlahan, namun ada rasa genting yang mulai membungkus mereka. Langkah kaki terdengar berat, nafas terengah-engah. Lampu senter tinggal 2 dari 4, dan baterainya terus menurun. Di sisi lain, tim SAR mendapatkan sesuatu yang mengejutkan. Pada area Paksi Watu, Pak Rojali menemukan jejak kaki yang terlihat cukup jelas di atas tanah lembab. Namun yang membuat mereka terdiam adalah arah jejak tersebut. Terus naik ke arah kawasan yang secara resmi diketahui tidak punya jalur, penuh reruntuhan candi-candi kecil era Majapahit, tempat yang bahkan warga sekitar jarang mendatangi kecuali saat ritual tertentu. Ini nggak wajar, jejaknya naik terus, biasanya orang turun kalau panik, gumam Ilham. Dewa mengernyit. Kau tahu apa artinya? Mereka mengikuti sesuatu. Mereka tidak berani mengucapkan lebih jauh, tapi di antara tim SAR yang senior, sudah menjadi rahasia umum bahwa beberapa area di penanggungan punya reputasi penuh kisah mistis. Penjaga, pengalih jalur, dan sosok tertentu yang muncul untuk menuntun atau menyesatkan pendaki. Hal-hal seperti ini tidak pernah dipublikasi, demi menghindari kepanikan dan menjaga citra pariwisata. Sebelum melanjutkan, Pak Rojali menghela nafas panjang.
Oke, kita teruskan. Jangan sampai mereka semakin naik ke area inti. Malam semakin dingin saat mereka menyusuri celah batu sempit yang nyaris tidak memungkinkan manusia lewat. Namun senter mereka menyinari sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Simbol-simbol kuno yang tergambar samar pada batu di dinding celah itu. Tidak semua dapat memahaminya. Namun pola spiral dan bentuk menyerupai manusia kecil tampak jelas. Ini bukan simbol biasa, ujar Dewa, menelan ludah. Sementara itu, keempat pendaki mulai kehilangan orientasi. Mereka merasa seperti berjalan dalam lingkaran, meskipun sudah meninggalkan tanda-tanda di pohon dengan pisau. Yang aneh, tanda-tanda tersebut menghilang. Dimas yang paling rasional mulai marah sendiri. Nggak masuk akal. Aku tadi nanda pohon ini. Mana bekasnya? Tidak ada jawaban. Hanya hutan yang membalas dengan keheningan dingin. Tiba-tiba Aluna terduduk lemas. Aku nggak kuat, kayak ada yang narik kita jauh dari tempat semula, ujarnya lirih. Bayu mencoba mengangkatnya, namun tubuh Aluna terasa dingin seperti batu. Kita istirahat dulu, Bayu memutuskan, namun saat hendak menyalakan api kecil, suara lonceng itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Fikri memejamkan mata, napasnya tercekat. Itu bukan suara lonceng, itu suara gamelan. Kecil banget, kayak dari bawah tanah. Seketika tubuh mereka sama-sama merinding. Di lokasi Paksi Watu, tim SAR berhenti sejenak. Angin malam yang berhembus membawa suara samar-samar. Bukan suara hewan, melainkan sesuatu yang menyerupai dentingan logam berirama pelan. Ilham pucat. Pak, kalian dengar nggak? Dewa menegangkan rahang. Dengar, tapi jangan menoleh ke arah suara itu. Kita fokus ke pencarian. Mereka mempercepat langkah. Dewa yang berada paling depan tiba-tiba berhenti mendadak. Lihat itu. Di sudut tebing, di atas batu besar, terdapat sobekan jaket berwarna biru, warna yang sama dengan jaket Fikri. Tersangkut di antara belukar namun tampak ditata, bukan terseret angin atau tersangkut alami. Pak Rojali merapatkan senter ke arah itu dan menghela napas berat. Mereka ada di dekat sini, tapi seperti sedang diarahkan ke tempat yang tidak semestinya. Tidak ada yang berani menyebutkan kata lain. Disesatkan. Ketika jarum jam hampir menyentuh tengah malam, keempat pendaki menemukan sebuah batu besar berbentuk seperti gapura kecil. Padahal mereka tidak pernah melewati tempat itu sebelumnya. Di dasar batu terdapat rongga gelap yang tampak seperti mulut gua kuno yang sebagian tertutup akar. Namun dari dalamnya, terdengar jelas suara lirih yang sama. Dentingan logam kecil, berulang, dan berirama. Bayu langsung mundur setapak. Jangan masuk. Ini bukan tempat sembarangan. Tapi Aluna, yang sejak tadi tampak seperti orang dalam pengaruh sesuatu, memandang ke arah gua dengan mata kosong. Dia bilang, di dalam aman. Kita harus ikut. Suasana berubah sangat mencekam. Bayu dan Dimas langsung menahan kedua lengan Aluna, namun ia memberontak dengan kekuatan yang tidak masuk akal untuk tubuhnya yang sudah lemah. Fikri menatap ke arah gua, dan di saat itu, sesuatu tampak bergerak di dalam. Bukan manusia, bukan hewan, hanya bayangan panjang yang bentuknya tidak stabil. Gemetar hebat, Fikri berteriak. Jangan biarkan dia ke situ. Kita lari. Namun sebelum mereka sempat memutuskan, suara itu, gamelan kecil yang halus, tiba-tiba berhenti total. Keheningan yang mengikuti terasa seperti ancaman. Di saat bersamaan, di sisi tim SAR, Pak Rojali menatap ke arah bukit di atas. Merasa seperti ada sesuatu yang baru saja berubah. Ada yang nggak beres. Kita harus cepat. Dan pada detik inilah, garis antara dunia nyata dan sesuatu yang lebih tua dari gunung penanggungan itu sendiri mulai terkuak sepenuhnya. Pencarian berubah dari misi penyelamatan biasa menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Angin malam di lereng penanggungan seperti berubah arah secara tiba-tiba, menyapu dedaunan dengan suara mendesis yang terdengar seperti bisikan samar. Tim SAR yang dipimpin Pak Rojali kini berlari menaiki jalur bebatuan menuju area celah Paksi Watu, mengikuti jejak terakhir yang mereka temukan. Senter-senter mereka memantulkan cahaya pada dinding batu yang berlumut, menciptakan bayangan panjang yang bergerak seperti sosok-sosok asing yang mengintai. Dewa yang berada paling depan berhenti mendadak. Pak,
Dengar itu. Semua terpaku. Dari arah puncak kecil di atas mereka, terdengar suara teriakan samar, bukan teriakan minta tolong biasa, tapi jeritan yang tersengal, seperti seseorang sedang berusaha melawan sesuatu yang ingin menyeretnya. Itu suara laki-laki. Bisa jadi Dimas. Bisa jadi Fikri. Atau Bayu. Pak Rojali langsung memberi aba-aba. Cepat. Mereka masih hidup. Mereka bergegas melanjutkan pendakian, bukan lagi dengan langkah hati-hati, melainkan dengan kecepatan penuh. Namun semakin mereka mendaki, semakin jelas bahwa arah suara itu tidak stabil. Terkadang terdengar dari kiri, lalu tiba-tiba bergeser ke kanan. Seolah ada sesuatu yang dengan sengaja memantulkannya. Tetap saja, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti firasat. Sementara itu, keempat pendaki berada dalam situasi yang jauh lebih mengerikan. Tubuh Aluna kini berada dalam kondisi antara sadar dan tidak. Ia duduk di depan mulut gua kecil, yang tampak kuno, hampir seperti pintu masuk ruang pertapaan tua, dan menggumam pelan seperti orang yang sedang membaca sesuatu tanpa suara. Bayu, Dimas, dan Fikri berusaha menariknya mundur. Namun tubuh Aluna terasa berat, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang menahan punggungnya. Luna, sadar. Fikri mengguncang bahunya. Namun mata Aluna menatap lurus ke kegelapan gua. Dimas memegang senter dan mengarahkannya, namun cahaya itu tertelan gelap, tidak memantul sama sekali. Ruang itu seperti tidak memiliki akhir. Bayu menelan ludah. Ada sesuatu di dalam. Belum sempat mereka bergerak, suara gamelan itu terdengar lagi. Kali ini jauh lebih kuat, jauh lebih dekat, seakan sumbernya tepat beberapa langkah di depan mereka. Dentingannya berirama lambat, namun setiap denting menggetarkan udara, seperti menghantam bagian dalam kepala mereka. Dimas memejamkan mata, menutup telinga. Berhenti, berhenti. Aluna berdiri perlahan, gerakannya kaku seperti boneka. Dia memanggil. Dalam hitungan detik, Aluna melangkah masuk ke dalam gua. Luna. Bayu dan Fikri serempak menariknya kembali. Namun tarikan mereka justru membuat keseimbangan tubuh Aluna, dan ia jatuh keras ke tanah, tidak bergerak. Senter Bayu terlepas, berputar beberapa kali sebelum berhenti tepat mengarah ke mulut gua. Dan untuk pertama kalinya, mereka melihatnya dengan jelas. Siluet seorang perempuan berdiri jauh di dalam. Tinggi, tipis. Rambutnya panjang, menjuntai hingga tanah, namun wajahnya tidak terlihat. Ia berdiri diam, memandangi mereka dengan intensitas mencekam, meskipun tanpa wajah yang bisa dibaca. Bayu merasakan tubuhnya membeku. Fikri mundur sambil memegang mulut. Dimas hanya bisa berbisik. Astagfirullah. Siluet itu tidak bergerak. Namun ketika dentingan gamelan berbunyi lagi, siluet tersebut tampak bergerak sedikit lebih dekat. Bukan dengan langkah, tapi seperti bergeser tanpa suara. Lari, bisik Bayu, hampir tidak terdengar. Bawa Aluna. Sekarang. Mereka memapah tubuh Aluna yang masih pingsan, dan mulai menuruni jalur bebatuan. Namun suara denting itu kini semakin keras, semakin memekakan. Hutan seakan bergetar. Udara terasa lebih padat. Di belakang mereka, terdengar suara langkah, bukan langkah manusia. Langkah itu terlalu ringan, terlalu halus, tapi terlalu cepat. Fikri menoleh sekali. Astag, Bayu. Dia ngikuti. Bayu tidak berani menoleh. Terus lari. Di sisi lain, tim SAR mulai mendekati titik koordinat suara terakhir. Nafas mereka terengah. Keringat dingin bercampur dengan debu. Senter Dewa tiba-tiba redup, lalu mati. Baterainya penuh sebelum naik. Pak, gumam Dewa, wajahnya memucat. Tapi sebelum mereka sempat memeriksa, Bayu muncul dari balik pepohonan, membawa Aluna di punggungnya, diikuti Fikri dan Dimas. Pak, ada yang ikutin kami. Fikri berteriak dengan suara pecah. Tim SAR langsung mengepung mereka. Namun Pak Rojali melihat ekspresi Bayu yang bukan sekadar panik, melainkan teror murni. Ada apa? Di mana kalian lihat terakhir? Bayu hanya menunjuk ke arah atas bukit. Tangannya gemetar hebat. Ilham menyorotkan senter. Namun cahaya itu tidak menyinari apapun. Hanya pepohonan,
kabut tipis, dan jalur tanah lembab. Semua diam beberapa detik. Namun kemudian, dentang. Satu dentingan logam. Lembut, namun jelas. Diikuti dentingan kedua, ketiga, keempat. Setiap denting lebih dekat dari yang sebelumnya. Aluna yang tak sadarkan diri tiba-tiba terbangun, tubuhnya kejang sesaat, lalu ia membuka mata, namun tatapannya kosong. Ia berbisik, dengan suara yang bukan suaranya. Dia belum selesai. Serentak seluruh tim SAR memindahkan posisi, membentuk lingkaran pelindung. Turun. Sekarang. Dewa memberi komando. Jangan lihat ke belakang. Apapun yang terjadi. Bayu, Dimas, dan Fikri mulai menangis tanpa suara. Dentang berikutnya terdengar lebih keras. Pepohonan mulai bergetar. Akar-akar di tanah seperti ikut berdenyut. Dalam hitungan detik, kabut tebal turun begitu cepat seolah muncul dari tanah, menelan cahaya senter satu persatu. Suasana gelap pekat. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara perempuan tertawa pelan. Bukan tawa manusia. Nada tawa itu naik turun, tidak wajar, dan menggema seperti berasal dari beberapa arah sekaligus. Aluna menjerit keras, memegangi kepala. Bayu berusaha menariknya. Fikri jatuh tersungkur. "Pak, cepat!" Yuda berteriak. "Turun!" Pak Rojali memaksa semua berjalan meski kaki gemetar. Tawa itu semakin dekat. Dentingan gamelan menyatu dengan langkah-langkah halus. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin. Di titik ini, semua yang berada di sana tahu. Ini bukan lagi pencarian orang hilang. Ini adalah pengejaran. Dan mereka semua sedang diburu. Puncak ketegangan mencapai klimaks ketika kabut di belakang mereka membelah sebentar, memperlihatkan sosok perempuan berambut panjang tanpa wajah berdiri kurang dari 10 meter dari mereka. Diam, namun terasa seperti menguasai seluruh hutan. Dan di detik itu, seluruh rombongan berlari sekuat tenaga, meninggalkan area yang seharusnya tak boleh dimasuki sejak awal. Turunan menuju pos bayangan di lereng bawah Gunung Penanggungan terasa seperti jalur yang tak pernah selesai. Tim SAR bergerak secepat mungkin sambil membawa Aluna yang terus menggigil, sementara Bayu, Fikri, dan Dimas hanya mampu bertahan dengan sisa-sisa tenaga yang tersisa. Suara dentingan gamelan perlahan menjauh, namun tetap terdengar samar, seolah mengikuti dari kejauhan, tidak berniat menyerang, hanya mengawasi. Ketika mereka akhirnya mencapai area aman, tepat sebelum batas hutan rapat berganti menjadi jalur setapak yang dikenali, kabut mendadak berhenti mengejar. Seolah ada batas tak kasat mata yang tidak bisa dilampaui. Di balik batas itu, hutan kembali tampak tenang, namun terlalu tenang, seperti sedang menjaga rahasia besar. Dewa, yang sejak awal paling berpengalaman, langsung memberi komando. Jangan ada yang menoleh ke belakang. Terus jalan. Semua mengikuti tanpa bertanya. Sesampainya di pos pembantu, tim medis lokal yang sudah dipanggil oleh koordinator SAR segera memeriksa keempat pendaki. Bayu mengalami dehidrasi berat dan syok emosional. Dimas mengalami memar di sekujur kaki akibat terjatuh beberapa kali. Fikri berada dalam kondisi paling rapuh secara mental, tidak berhenti memandang hutan seolah sesuatu akan muncul kapan saja. Aluna, yang menjadi pusat dari kejadian paling aneh, mengalami kondisi disosiatif. Tubuhnya lemah, tatapannya kosong, namun denyut nadinya stabil. Dia harus dibawa ke rumah sakit secepatnya, ujar salah satu medis. Namun ketika tim SAR mencoba bertanya tentang apa yang terjadi di hutan, respon mereka sama. Biarkan dulu, jangan ditanya sekarang. Pak Rojali menarik napas berat dan memutuskan untuk menunda semua pertanyaan. Keesokan paginya, sebelum media sempat mengetahui kejadian ini, seluruh tim SAR dipanggil ke sebuah ruangan kecil dekat base camp pemantauan. Di sana hadir perangkat desa, perwakilan pengelola jalur pendakian, serta 3 tokoh masyarakat yang berasal dari desa tua di kaki gunung. Pintu ditutup rapat. Suasana berat. Tokoh desa tertua, seorang pria berusia sekitar 70-an dengan suara pelan namun tegas, membuka percakapan. Kami berterima kasih kalian menemukan anak-anak itu hidup. Tapi, kalian semua harus tahu bahwa tempat mereka ditemukan bukan wilayah yang seharusnya dimasuki manusia biasa. Dewa mengangguk. Kami merasakannya, Pak.
Ada sesuatu di atas sana. Tokoh itu melanjutkan. Gunung Penanggungan adalah gunung suci. Banyak tempat di sana yang merupakan peninggalan leluhur lama. Ada jalur yang bukan jalur manusia. Ada yang menjaga. Ia memejamkan mata sebentar. Kadang penjaga itu menuntun, kadang menyesatkan. Tergantung siapa yang masuk, dan bagaimana mereka masuk. Ilham memberanikan diri bertanya. Lalu yang mereka lihat tadi malam, suara gamelan, itu apa? Ketua desa hanya menjawab pelan. Ada hal-hal yang tidak perlu disebutkan. Nak, yang penting, mereka yang selamat harus disyukuri. Dan kalian, jangan ceritakan ini pada siapapun. Pengelola wisata pun menambahkan. Demi nama baik jalur pendakian, kasus ini kami catat sebagai tersesat biasa. Tidak ada unsur lain. Tidak ada keanehan. Pak Rojali memandang Dewa sejenak, lalu mengangguk. Ia paham. Mereka semua paham. Kejadian ini harus ditutup. Pada hari kedua, keempat pendaki mulai siuman satu persatu. Fikri masih ketakutan dan terus menoleh ke jendela, seolah takut sesuatu akan mengintip dari balik pepohonan. Dimas tidak banyak bicara, hanya duduk memegang kepalanya. Bayu, meski paling kuat secara mental, masih merasa ada suara samar yang mengikutinya. Namun kondisi Aluna yang paling berbeda. Ia terlihat stabil secara fisik namun tetap tidak banyak bicara. Tatapannya jauh. Seakan sebagian dirinya tertinggal di tempat itu. Ketika Pak Rojali datang menjenguk, ia duduk di samping Aluna dan berkata pelan. Kamu sudah aman. Kamu sudah di bawah. Tidak ada yang bisa mengganggumu di sini. Aluna menoleh perlahan. Bapak, kalian lihat dia juga, kan? Pertanyaan itu membuat Pak Rojali terpaku beberapa detik. Aluna melanjutkan dengan suara lirih. Perempuan itu, dia nggak marah. Dia cuma nyari sesuatu. Nyari apa? Tanya Pak Rojali tanpa sadar. Aluna menatapnya, matanya berkaca-kaca. Nyari jalan pulang. Dan setelah itu, ia kembali diam, tidak mau bicara lagi sepanjang hari. Seminggu kemudian, seluruh pendaki dinyatakan stabil secara fisik dan dipulangkan ke keluarga masing-masing. Namun sebelum mereka benar-benar bebas, mereka diminta menandatangani pernyataan bahwa mereka tersesat akibat keluar jalur, bahwa tidak ada kejadian mistis selama pendakian, bahwa seluruh detail pencarian dirahasiakan demi menjaga ketenangan publik. Bayu sempat ingin memprotes, namun orang tuanya memintanya diam. Fikri langsung menandatangani tanpa bicara. Dimas hanya tunduk. Aluna menandatangani dengan tangan gemetar. Semua bukti lain, tanda jaket, rekaman suara dari radio SAR, dan laporan medis awal, disimpan di arsip tertutup yang tidak pernah diberikan ke publik. Kasus ini resmi dicatat sebagai 4 pendaki tersesat selama 3 hari. Ditemukan dalam kondisi lemah tetapi selamat. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak ada satupun dari mereka yang berani kembali ke Gunung Penanggungan. Tidak satupun dari tim SAR yang mau bercerita kepada keluarga seperti apa sebenarnya yang mereka lihat. Dan hutan di area Paksi Watu kembali sunyi seperti biasa. Namun bagi mereka yang pernah merasakan malam itu, mereka tahu bahwa tempat itu tidak benar-benar kosong. Ada sesuatu yang diam, mengawasi, menunggu. Sebagaimana penjaga gunung telah lakukan selama ratusan tahun. Dan hingga hari ini, cerita 4 pendaki hilang itu tidak pernah diberitakan. Karena memang tidak boleh.